Shalom saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita bertemu kembali dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Dalam kasih Allah, Dia memberikan kita kebebasan memilih. Itulah yang kita pelajari pekan lalu. Walaupun ada resiko dan juga konsekuensinya. Tetapi dalam kasih-Nya juga, Dia tetap memelihara kita walaupun kita memilih pilihan yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya. Jadi bagaimana kita mengerti mengenai pemeliharaan Allah, maksud saya, terlepas dari pilihan yang kita buat bagi Tuhan. Itulah yang akan kita bahas dalam pelajaran ke-8 dengan judul Kebebasan Memilih, Kasih, dan Pemeliharaan Ilahi. Kita akan sama-sama berdiskusi bersama Pendeta Sony Situmorang, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Rudi Anjaya Purba, Direktur Komunikasi Daerah Sumatera Kawasan Utara. Shalom Bapak Pendeta, selamat datang. Terima kasih telah hadir di pelajaran yang ke-8 ini. Dan seperti biasa, mari kita sapa para pemirsa yang telah memberikan komennya dan juga dukungannya melalui video kita di YouTube. Beberapa nama saya akan bacakan kepada Pendeta Rudi Anjaya Purba untuk kemudian ditanggapi. Dari Onika Tambunan, Vence Langi, Florence Joel di Kinarut, Sabah, Malaysia, Dorimin Ponori, A2AW, Deisha Sahara, Juliana Gintua, Luseh Mindung, dan juga Enos. Mereka mengatakan terima kasih untuk pembahasannya yang sangat membuat mereka mengerti dan juga membantu diskusi di Sekolah Sabat. Apa tanggapan dan juga semangat dari Pendeta Purba bagi mereka? Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, terpujilah Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat ini dan menjadi berkat bagi semua pemirsa dimanapun berada, baik yang ada di Indonesia, di Sabah, Malaysia, maupun di luar negeri, di beberapa tempat yang lain. Kiranya melalui pelajaran Sekolah Sabat kita pada pelajaran yang ke-8 ini boleh menjadi berkat. Terima kasih. Salam semua yang selalu mengikuti dan memberikan komentar dan selalu menyaksikan video pembelajaran Sekolah Sabat dari Uni Indonesia Kawasan Barat. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Pendeta. Tentu kami juga mengharapkan keadaan yang baik-baik bagi para pemirsa sekalian. Saya akan lanjutkan beberapa salam datang dari wilayah timur Indonesia. Karena pekan lalu kita kehadiran Pendeta Mila Roring dari Uni Conference Indonesia Kawasan Timur. Dan banyak sekali respon yang positif yang bisa saya lihat dari video tersebut. Seperti dari Z Kehek di Jemaat Bintuni, Papua. Mario Eka di Jemaat Maesa Parigi, Sulawesi Tengah. Dan juga dari Mateus Rumlaklak di Gereja Advent Sumpali Kisar, Maluku Barat Daya. Bapak Mateus mengatakan, terima kasih untuk penjelasan pelajaran Sekolah Sabat yang paling menarik dan benar-benar dapat membantu saya lebih mengerti dan mendalami firman Tuhan sebagai seorang awam yang belum terlalu paham. Namun lewat diskusi ini saya lebih paham. Itulah kurang lebih Pendeta Sony Situmorang respon dari para pemirsa setelah menghadirkan Pendeta Mila Roring. Boleh Pendeta kasih tanggapan dan juga apa kabarnya sehingga minggu lalu Pendeta Mila Roring yang Pendeta minta tolong untuk hadir di dalam diskusi ini. Silakan. Baik, terima kasih Pak Mateus dan juga teman-teman yang lain. Saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian, benar pekan lalu kita minta bantuan dari Pendeta Mila Roring. Oleh karena saya berhalangan ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan, namun ternyata itu menjadi berkat bagi kita semua. Kedepannya kita akan coba kolaborasi dengan para pendeta di Uni Indonesia Kawasan Timur agar semua kita boleh terlayani. Dan kami berharap para pemirsa yang berikan komentar tetap berikan komentar karena itu merupakan suatu atensi yang sangat signifikan bagi kami sehingga akan semakin banyak orang berkati. Terima kasih. Terima kasih. Senang sekali untuk kehadiran Pendeta Sony kembali di dalam diskusi kali ini. Baik para pemirsa, mari kita lanjutkan diskusi kita dengan membaca ayat inti dari pelajaran ke-8 dengan judul Kebebasan Memilih, Kasih, dan Pemeliharaan Ilahi. Terdapat di dalam Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Pendeta Purba, boleh buka diskusi ini di dalam doa? Baik, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, mari kita berdoa supaya Roh Kudus menuntun kita dalam pelajaran Sekolah Sabat ini. Kita berdoa. Maha besar Tuhan Bapa kami, pencipta langit dan bumi beserta segala isinya,
yang penuh kasih karunia. Kami rasakan pada saat ini kembali kami rindu untuk mendengarkan dan mempelajari, mendiskusikan pelajaran firman Tuhan untuk pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang ke-8. Berkati hamba-Mu dan Pendeta Sony Situmorang dan Ivy, Daniel, dan semua pemirsa. Kiranya melalui pelajaran ini Tuhan kami semakin mengerti, Roh Kudus-Mu menginspirasi kami, sehingga pelajaran ini membawa hidup kami lebih dekat kepada Tuhan, dan kami boleh mengenal dan merasakan kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Memberkati semua pemirsa dimanapun Tuhan, biarlah pelajaran ini menguatkan mereka juga. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Purba. Mari para pemirsa kita siapkan buku pelajaran Sekolah Sabat dan juga Alkitab kita. Kita akan sama-sama mendalami tentang pemeliharaan Allah. Apakah Allah sudah menentukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita? Apakah itu jodoh begitu ya? Atau akhir hidup kita? Apakah kita memiliki pilihan penuh dalam menentukan jalan hidup kita? Kita akan mulai dari pelajaran hari Minggu dengan judul Allah kita yang berdaulat. Ada satu pertanyaan yang ingin kita jawab di sini. Bagaimana mungkin hal-hal yang tidak dikehendaki Allah terjadi? Katanya Allah berdaulat, tapi kok ada hal-hal yang kita lihat di sekeliling kita ya, kejahatan, tentunya Allah tidak menghendaki hal itu merajalela di mana-mana. Bagaimana Pendeta Purba kita mendapatkan jawaban dari pertanyaan ini menurut firman Tuhan dan juga pelajaran kita? Baik pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, terima kasih Ivy. Dalam pelajaran sekolah Sabat kita, pelajaran yang ke-8, judulnya Kebebasan Memilih, Kasih dan Pemeliharaan Ilahi. Dalam pelajaran kita di sini menekankan bahwa Allah itu adalah kasih. Tetapi di dalam kasih itu, di sana ada diberikan Tuhan kebebasan untuk memilih, dan oleh karena kita sering tidak mengasihi Tuhan, maka Tuhan selalu menuntun kita dan memelihara kita. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, semua kita mengetahui bahwa Allah itu Maha Kuasa. Dia adalah pencipta langit dan bumi beserta segala isinya. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, dan tanpa Tuhan tidak ada pun yang jadi. Dalam pelajaran kita, Allah kita itu berdaulat. Ya, berdaulat artinya Tuhan bisa mengendalikan segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, di dalam mengendalikan segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, Tuhan menginginkan agar semuanya kita ciptaannya sebagai manusia boleh menuruti perintah-perintah Tuhan, sehingga rencana Tuhan, kehendak Tuhan boleh berjalan dengan baik, dan itu untuk kebahagiaan kita. Baik pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, kadang-kadang apa yang Tuhan inginkan, apapun yang Tuhan rencanakan, rancangan Tuhan itu adalah untuk kebaikan, rancangan yang indah. Tuhan tidak menginginkan kita menderita kesusahan, tapi kadang kita harus mengalami itu. Kita harus dibiarkan oleh Tuhan untuk melewati masa-masa sulit agar kita siap menghadapi hal-hal yang kesulitan yang lebih besar di hadapan kita. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, itu pun tetap diberikan Tuhan kepada kita kebebasan untuk memilih. Walaupun Tuhan Allah pencipta alam semesta itu berdaulat, bukan juga Tuhan itu otoriter memaksakan kehendaknya. Tetap diserahkan kepada kita, tetap tergantung kebebasan kita untuk memilih. Mana kita pilih, mengikuti kehendak Tuhan atau tidak. Terima kasih Ivy dan pemirsa. Terima kasih Pendeta untuk penjelasan dan juga penguatannya. Memberikan kita gambaran bahwa dalam konsep kebebasan memilih tersebut, Allah mengizinkan beberapa hal yang sebenarnya Dia tidak ingini untuk terjadi, akhirnya terjadi, begitu ya, untuk 1 dan 2 maksud tertentu. Kita lanjutkan, Pendeta Sony Situmorang di bagian bawah dari hari Minggu ditanyakan, apa bahayanya kalau kita percaya segala sesuatu yang terjadi di dunia ini nih semuanya kehendak Tuhan, yang buruk-buruk juga begitu ya, itu kehendak Tuhan. Apa yang bisa ditimbulkan kalau kita percaya teologi seperti itu? Silakan Pendeta Sony. Baik, terima kasih para pemirsa, Ivy dan juga Pendeta Rudi. Ketika berbicara mengenai Allah berdaulat, tadi Pastor Rudi sudah sampaikan bahwa Allah mempunyai kuasa
untuk melakukan apapun. Artinya Allah tidak bergantung kepada siapapun, karena Dia adalah pencipta dan segala sesuatu. Namun ironisnya pada saat ini banyak sekali orang yang mengatakan bahwa segala sesuatu terjadi di bumi adalah kehendak Tuhan. Nah, untuk bagian ini saya mau Ivy baca dulu paragraf ke-5 ini. Ya, baca aja nggak apa-apa. Ini saya kasih keterangan. Ya. Dan mohon maaf pemirsa, saya di tempat umum jadi agak sedikit hemat berbicara. Baik. Meskipun banyak orang percaya bahwa Allah harus selalu mendapatkan apa yang Dia inginkan, kitab suci menampilkan keterangan yang agak berbeda. Berkali-kali kitab suci menggambarkan Allah mengalami keinginan-keinginan yang tidak terpenuhi. Maksudnya, apa yang terjadi seringkali bertentangan dengan apa yang Allah inginkan terjadi. Dalam banyak kasus, Allah secara jelas menyatakan bahwa apa yang terjadi itu bertolak belakang dengan apa yang Dia inginkan. Dia menghendaki suatu hasil bagi umatnya, namun mereka malah memilih hasil yang lain. Allah sendiri meratap dalam Mazmur 81 ayat 12, 14, dan 15. Umatku tidak mendengarkan suaraku. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan. Baik, ketika para pemirsa mendengarkan apa yang Ivy baca, maka pandangan yang di atas yang mengatakan bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah sangat bertolak belakang. Kenapa saya katakan demikian? Karena Allah memberikan the power of choice kepada manusia, kehendak bebas. Sama seperti beberapa pekan lalu ketika kita bicara mengenai hasrat. Kalimat Allah menyesal. Jadi seolah-olah Allah itu menyesal akan apa yang dilakukan. Namun paradigma yang terjadi pada saat ini bukan demikian. Benar, Allah menghendaki satu hasil yang sangat positif bagi umatnya, satu hasil yang maksimal bagi umatnya. Namun masalahnya adalah apakah manusia itu mengikuti kehendak Allah? Ada satu paham, saya lupa namanya paham apa, yang mengatakan bahwa segala sesuatu di bumi ini semuanya kehendak Allah. Nah, ini sangat berbahaya bagi orang-orang Kristen. Dalam tanda kutip, orang-orang yang percaya bahwa Allah itu berdaulat. Allah itu kasih. Dan Allah itu yang memberikan putra tunggalnya. Nah, yang saya mau tekankan pada bagian ini adalah untuk menghilangkan pemikiran, perspektif atau sudut pandang itu. Maka tadi AF sudah bacakan, yang dibutuhkan oleh manusia adalah mendengarkan suara Tuhan. Artinya ketika kita mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan suara Allah, maka segala sesuatu yang Allah kehendaki akan terjadi melalui kita. Makanya ada sebuah lagu kalau kita masih ingat, bagaimana itu Pastor Rudi, Ivy? Tuhan mau kita jadi berkat. Nah, Tuhan ingin kita jadi berkat. Nah, saya lupa saya ingat itu. Lalu yang kedua, Allah juga mau supaya melalui kita lah, maka kehendak Allah atau kasih Allah tersebut terpancarkan. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta sudah membangun diskusi kita dengan baik. Dan untuk melanjutkan, saya mau bawa ke arah perhatian kita ke pertanyaan nomor 1 di hari Jumat yang menanyakan, setelah kita tahu bahwa tidak semua yang Allah inginkan terjadi, bagaimana ini berdampak pada cara kita berpikir mengenai kondisi dunia sekarang? Lalu, apa implikasi praktis dari pemahaman bahwa Allah mempunyai keinginan yang tidak terpenuhi? Mungkin itu cukup menghibur bagi kita yang menginginkan banyak hal, tapi tidak semuanya juga kita dapatkan. Ternyata Allah juga mengalami dan merasakan demikian. Kita akan lanjut untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas lagi di pelajaran hari Senin dengan judul Maha Kuasa. Setelah melihat bahwa Allah itu berdaulat, tapi tidak semua kehendaknya yang diinginkan terjadi di dunia ini, akhirnya kita bertanya, Pendeta Purba, kan katanya Allah Maha Kuasa. Bagaimana Tuhan mengerjakan kuasanya dalam hal ini? Bukankah Dia mampu mengubah semuanya menjadi kehendaknya begitu? Apa jawaban yang terbaik dari firman Tuhan? Baik, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, Allah Maha Kuasa. Kenapa disebutkan Allah Maha Kuasa? Karena Dia pencipta, Dia penopang segala sesuatu oleh karena Dia. Banyak ayat-ayat dalam Alkitab, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, ya itu bisa kita baca dalam
Wahyu pasal 11, dalam 2 Korintus pasal 6, dan seterusnya. Jadi ini mengajarkan bahwa Allah yang Maha Kuasa, Dia menopang dunia ini dengan kuasanya. Ya, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, yang Maha Kuasa, ini artinya Allah Maha Kuasa tidak hanya ditegaskan dalam kata-kata, tapi diwujudkan oleh banyak contoh bagaimana Tuhan menunjukkan kuasanya, dan di mana Allah menggunakan kuasanya untuk menyelamatkan ciptaannya, menyelamatkan kita sebagai manusia berdosa. Dan pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, kita bisa lihat karya kuasa Tuhan, kemahakuasaannya. Tetapi pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, Allah yang Maha Kuasa itu tidak berarti bahwa Allah bisa melakukan apapun. Ya, ternyata di Maha Kuasa Allah itu, kalau kita baca dalam 2 Timotius 2 ayat 13, mengatakan bahwa Allah tidak bisa menyangkal dirinya untuk menunjukkan kasih-Nya, untuk mewujudkan rencananya, untuk menunjukkan kebaikan bagi ciptaannya, untuk menopang dan memelihara. Jadi walaupun Allah itu Maha Kuasa atau omnipoten, ini berarti bahwa Allah mempunyai kuasa untuk melakukan apapun yang tidak kontradiksi, yang tidak bertentangan dengan sifat Allah. Ya, sifat Allah itu adalah kasih. Jadi ya mungkin kalau kita bisa pernah kita baca dalam Alkitab, pernah pada waktu Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani, ya, apa dikatakan di sana? Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, dalam kemahakuasaan Allah ini, ketika itu menyangkal dirinya, bertentangan dengan sifat Allah, maka Allah, Yesus, Tuhan tidak bisa melakukan itu. Tapi dalam hal semua yang lain, yang sejalan dengan sifat Allah, Tuhan Maha Kuasa, Dia bisa melakukan segala-galanya. Terima kasih, Ivy. Terima kasih Pendeta sudah menjelaskan kepada kita bukan berarti Allah tidak bisa melakukannya, tapi ada hal-hal yang tidak bisa Dia lakukan, terutama dalam hal memaksa, begitu ya, karena Dia adalah kasih. Pendeta Sony Situmorang, boleh kita tanggapi pertanyaan di bawah hari Senin, ini bagus juga karena banyak orang berpikir, kenapa ya orang tersebut tidak bertobat, begitu? Bukankah Tuhan bisa melakukan sesuatu agar orang ini berubah? Pertanyaan di bawah ini adalah, Kitab suci mengajarkan bahwa Allah ingin menyelamatkan semua orang, namun tidak semua orang akan terselamatkan. Bagaimana kita bisa menerima realita ini, mengetahui bahwa Allah itu adalah kasih? Silakan Pendeta. Baik, kembali saya mau katakan bahwa Allah itu kasih. Kita juga ingat Allah itu omnipoten, Maha Kuasa, omnipresent, Maha Hadir, dan juga omniscience, Maha Tahu. Dan ketika ketiga hal ini diaplikasikan dalam pertanyaan ini, maka itu kita sudah mendapatkan jawabannya. Hanya masalahnya adalah ketika Allah ingin menyelamatkan semua manusia, apakah semua manusia mau diselamatkan? Kan begitu. Contoh, kenapa Ivy, kemudian Pastor Rudy, dan juga semua kita di sini taat beragama? Saya pernah katakan, lebih bagus gunakan kata taat beragama, bukan kata rohani. Kenapa? Karena kita punya tujuan besar untuk diselamatkan. Nah, hanya masalahnya. Ivy boleh baca coba paragraf terakhir, Ivy, tentu saja. Tentu saja Bapa mempunyai kuasa untuk melepaskan Kristus dari penderitaan di kayu salib. Namun, Ia tidak dapat melakukan hal ini sembari menyelamatkan orang-orang berdosa. Itu hanya bisa salah satu saja, bukan keduanya. Coba bandingkan statement di bawah ini para pemirsa dengan kata Allah Maha Kuasa. Berarti nggak full power dong. Dalam bahasa Greka, kata power itu dinamis atau exousion. Artinya apa? Power. Makanya ada kata dinamit, itu berasal dari kata dunamis. Dinamit, jadi meledak, memberikan suatu kekuatan. Nah, yang saya mau katakan, kenapa harus ada dua pilihan? Sama seperti tadi Ivy.
Allah mau supaya semua manusia selamat, tapi tidak bisa. Allah mau supaya hasil dari sesuatu itu semua baik, tapi nggak bisa. Nah, kenapa nggak bisa? Karena ingat, ketika Tuhan menciptakan langit, bumi, dan segala isi, dan makhluk yang paling sempurna manusia pada hari ke-6, maka ada satu yang diberikan, yang dianugerahkan, yang diintegrasikan dalam diri manusia, yaitu apa? Akal budi. Itu sebabnya, kenapa kita perlu berdoa? Binatang berdoa enggak? Enggak. Binatang perlu makan, tapi dia tidak berdoa. Binatang punya harapan keselamatan nggak para pemirsa? Enggak juga. Tapi kita punya. Kenapa ini? The power of choice, kuasa untuk memilih. Perannya ada di situ. Sehingga ketika Yesus mati di kayu salib, nah paragraf terakhir yang tadi Api baca, maka dibutuhkan respon. Apa itu respon? Jawaban, tanggapan. Makanya dikatakan kitab suci ingin mengajarkan bahwa Allah ingin menyelamatkan semua orang. Hanya masalahnya tidak semua orang terselamatkan. Kenapa? Karena adanya realitas kebebasan memilih. Di diri siapa? Di diri manusia. Apa yang membuat itu? Nah, inilah keinginan-keinginan yang tumbuh, yang dinamakan apa? The tendency to make a sin, kecenderungan untuk membuat dosa tersebut. Jadi Allah punya kemauan, Allah Maha Kuasa, tapi ketika itu mengarah kepada keselamatan, maka itu merupakan respon kita kepada Allah. Untuk menutup, Afi boleh baca kalimat paragraf keempat, tapi hanya sampai Getsemani. Ya. Oleh karena itu, sebagian besar orang Kristen setuju bahwa Allah itu Maha Kuasa, yang berarti bahwa Allah mempunyai kuasa untuk melakukan apapun yang tidak mengandung kontradiksi, yakni segala sesuatu yang secara logis mungkin dan sesuai dengan sifat Allah. Bahwa ada beberapa hal yang tidak mungkin bagi Allah karena akan menimbulkan kontradiksi, terlihat jelas dalam doa Kristus di Getsemani. Apa doa Kristus tersebut? Dan apa resultnya, hasilnya? Pemirsa, itu PR kita di diskusi masing-masing. Terima kasih, Aif. Baik, terima kasih sekali Pendeta sudah menguatkan kita untuk melihat kasih Allah terutama yang Dia lakukan di Getsemani untuk keselamatan kita. Kita lanjut ke hari Selasa dengan judul Mengasihi Allah. Kembali lagi Pendeta Purba, kita mau melihat kasih Allah seberapa dalamnya sampai-sampai ada sebuah pertanyaan di pelajaran ini. Kalau Allah adalah kasih, mengapa Allah tidak langsung saja membuat semua orang mengasihi Dia kembali? Apa yang kira-kira bisa menjadi jawabannya sesuai firman Tuhan? Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, dalam pelajaran kita, kasih Allah itu seberapa dalam. Kita sebagai manusia berdosa tidak bisa mengukur ya dalamnya kasih Allah itu. Bahkan ada lagu dikatakan kasih Allah itu apa? Bila mana dituliskan pun itu, dia dengan pena tidak bisa menuliskannya, ya di rumput atau di laut dengan tinta tidak cukup menggambarkan kasih Allah itu. Kasih Allah itu luar biasa. Kita bisa rasakan dalam diri kita masing-masing. Coba kita renungkan ya. Kita bisa bernapas, kita bisa makan, kita bisa bekerja, bergerak, kita bisa melakukan yang lain. Itu untuk diri kita. Di ciptaan Tuhan yang lain kita bisa lihat kasih Allah itu sungguh luar biasa. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, walaupun Allah itu kasih, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, tidak semua orang mengasihi Allah. Allah mengasihi semua orang. Tidak membeda-bedakan, tidak memandang siapapun. Dan dalam pelajaran kita di sini, Allah memberikan bukti bahwa bukti yang besar, yang sungguh luar biasa bagi kita, ya. Tetapi tidak semua orang mengasihi Allah, menyambut, merespon kasih Allah itu, ya. Kenapa tidak langsung membuat manusia itu atau ciptaannya itu otomatis langsung mengasihi Dia? Disinilah pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, kasih Allah itu tidak memaksa. Ya, tidak memaksa. Kalau manusia kadang kalau kita mengasihi seseorang oleh karena ada sesuatu hal, ya, oleh karena sesuatu hal ada yang kita inginkan, ada yang kita harapkan, dan yang lain-lain. Kasih Allah itu, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, agape. Dia mengasihi kita sebagaimana kita adanya.
Tetapi dalam menyambut respon Allah itu kita harus mengasihi Allah, ya. Mengasihi bukan juga karena terpaksa, bukan juga oleh karena takut, tapi karena kita sudah menyadari, merasakan kasih Allah itu. Jadi disinilah ketika kasih karunia itu diberikan kepada memang mereka ciptaannya yang benar-benar mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Walaupun Tuhan mengasihi semua, tapi tidak semua orang yang mengasihi Tuhan. Hanya yang menerima kasih karunia itu dengan cuma-cuma mereka yang mengasihi Tuhan. Terima kasih, Ivy. Ya, terima kasih Pendeta. Saya rasa sudah jelas sekali untuk menjawab pertanyaan banyak orang mengenai kasih Allah yang tidak memaksa ini. Saya mau singgung pertanyaan nomor 2 di bagian penuntun guru, Pendeta Soli, karena ini baik sekali. Bagaimana akhirnya kasih Allah yang tidak memaksa tersebut menjadi motivasi bagi diri kita sendiri. Terutama karena kita sudah pernah gagal banyak dalam kerohanian kita, tetapi itu tidak mempengaruhi kasih Tuhan kepada kita. Tetap full, tetap sama, karena Tuhan tidak pernah memaksa. Bagaimana fakta ini bisa mendorong kita untuk lebih taat kepada Tuhan, seperti yang Pendeta katakan tadi. Silakan. Oke, Pastor Purba sama Ivy pernah nggak mengalami kegagalan? Dalam hal apa aja? Pernah. Ya, pernah. Para pemirsa mungkin pernah bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa saya seperti ini? Nah, ketika tadi berbicara mengenai motivasi, benar. Firman Tuhan mengatakan di Ivy Cari, Yesus itu tidak berubah kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Bahkan Allah itu memberikan kebebasan kepada makhluk ciptaannya untuk memilih, walaupun seringkali berbeda dengan Allah yang inginkannya, tapi, ini para pemirsa, tapi ada satu saat di mana akhirnya manusia terbentuk, manusia itu mendapati, manusia itu setelah mengobservasi, melihat apa yang dia pilih itu salah. Namun, satu sisi Allah itu tidak berubah. Itu sebabnya ketika tadi katakan itu akan memotivasi diri, benar. Seperti saya, mungkin saya ada hal-hal yang dulu saya nggak bisa capai. Kadang-kadang saya kadang-kadang mengutuk Tuhan, kok berikan hal ini kepada saya. Tapi saya mau kasih tahu segala sesuatu indah pada waktunya. Artinya Anda, kita, dan Tuhan yang tahu. Indah, saudara-saudara. Terus ya dalam beberapa minggu ini saya mengalami sesuatu yang indah yang saya pikirkan sudah deadlock. Tapi Tuhan luar biasa. Yang saya mau katakan adalah, Ivy boleh baca paragraf terakhir. Artinya, sejauh Allah memberikan kebebasan kepada makhluk ciptaan untuk memilih yang berbeda dengan apa yang Allah inginkan, maka pilihan manusia itu bukan terserah pada Allah. Jika Allah telah berkomitmen untuk memberikan kebebasan memilih kepada makhluk ciptaan, maka manusia mempunyai kemampuan untuk menggunakan kebebasan mereka dengan cara yang bertentangan dengan keinginan Allah yang ideal. Tragisnya, banyak orang menggunakan kebebasan mereka dengan cara ini. Dan oleh karena itu, ada banyak hal yang terjadi di luar kehendak Allah. Namun, hal tersebut sesungguhnya bukan terserah Allah. Perhatikan kalimat yang terakhir tadi Ivy baca, bukan terserah Allah. Ingat nggak, ada prodigal son, anak yang hilang. Bapaknya sudah kasih semuanya. Sama seperti itu, Tuhan sudah kasih semuanya kepada kita. Apalagi pasal perubahan, nggak ada cacat kan, semua dikasih. Dikasih rumah, dikasih istri, dikasih anak, dikasih pekerjaan. Benar. Semuanya. Prodigal son bahkan melebihi. Tapi ketika dia terantuk. Nah, ini yang saya katakan tadi, adanya conscience, kata hati. Adanya juga akal budi, kuasa memilih itu. Akhirnya the prodigal son atau anak yang hilang itu memilih untuk apa? Untuk kembali. Walaupun niatnya jadi seorang hamba. Tapi Allah itu seperti perubahan itu. Tuhan itu tidak boleh apa? Kau datang pulang, mari kita rayakan. Karena satu jiwa bagi Tuhan, satu orang bagi Bapa tersebut, sangat berharga bagi kita. Intinya, ketika saya boleh berubah, ingat, Allah tidak pernah berubah. Karena Allah adalah kasih itu. Terima kasih. Amin. Semoga itu menjadi perenungan kita dan akhirnya lebih mendalamkan kasih kita kepada Allah kalau kita menyadari hal tersebut. Terima kasih, kita lanjut ke pelajaran berikutnya di hari Rabu. Mungkin ini akan menjadi pertanyaan yang paling seru di antara pembahasan kita pekan ini. Mengenai takdir, Pendeta Purba. Apakah takdir itu Allah yang menentukan atau apa yang firman Allah katakan mengenai hal tersebut? Silakan. Baik pemirsa yang diberkati oleh Tuhan dan Ivy dan semua kita pada saat ini.
ya saya sendiri juga pernah mendengarkan ini. Ya langsung, wah kita sudah ditakdirkan mau selamat atau tidak. Kemudian kita sudah ditakdirkan juga ya mau kaya atau mau susah dan yang lain. Karena perjalanan hidup kita ini sepertinya sudah ada ya garis tangan, sepertinya sudah ada namanya ya penetapan. Bahkan kalau manusia mungkin pernah kita lihat, ya saya punya teman dulu, coba lihat dulu garis tanganmu. Wah ini, kamu nanti ini katanya. Jadi itulah manusia, pendapat manusia memang ya seperti itu. Maunya pemikiran manusia itu menurutnya aman, damai, sentosa, semuanya berjalan, tidak ada kesusahan, tidak ada penderitaan. Ya, tapi kalau ada kesusahan, ya mulai inilah nasibku, inilah takdirku. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, Alkitab tidak pernah atau Tuhan tidak pernah mentakdirkan kita susah. Ya, Tuhan tidak pernah mentakdirkan kita untuk tidak selamat. Ya, tapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan, dan untuk keselamatan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini yang mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepada yang tidak binasa. Semua akan memperoleh hidup yang kekal. Tapi dalam kehendak Tuhan itu, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, seperti yang sudah kita pelajari tadi di awal, kadang tidak berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau manusia, mulai dari ciptaan, mulai Adam dan Hawa, bangsa Israel, seterusnya kepada kita, sampai dekat kedatangan Yesus yang kedua kali, mengikuti kehendak Allah dalam firman-Nya, dalam Alkitab, maka sudah sempurnalah. Ya. Tapi faktanya, kenyataannya, kita sebagai manusia kadang tidak mengikuti kehendak Allah itu. Maka dalam pelajaran kita di sini, ada kehendak Allah itu yang ideal, dan ada kehendak Allah itu memperbaiki. Idealnya, pemirsa yang berkati oleh Tuhan, bahwa tadi segala sesuatu maunya berjalan. Dalam pelajaran kita di sini, pemirsa yang berkati oleh Tuhan, dalam kehendak Allah ini ada dua pengertiannya di sini, ya. Dalam kehendak Ia memutuskan segala sesuatu terlebih dahulu secara sepihak, ya. Ada juga Tuhan memutuskan segala sesuatu terlebih dahulu dengan mempertimbangkan kebebasan memilih dari ciptaannya itu. Ya, jadi kitab suci mengajarkan bahwa Allah selalu melakukan yang terakhir. Jadi artinya Tuhan Allah melakukannya itu atau ditakdirkan itu merujuk pada rencana Allah di masa depan setelah mempertimbangkan apa yang Allah ketahui sebelumnya mengenai keputusan, ya, kehendak bebas yang dibuat oleh makhluk hidup atau kita ciptaannya. Jadi pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, ya dalam pelajaran kita ini, ya sering Allah melakukan kehendaknya itu memperbaiki, ya, memperbaiki. Oleh karena tidak berjalan sesuai dengan kehendak Allah yang ideal, maka Tuhan memperbaiki. Dia tunjukkan kasih-Nya, Dia tunjukkan pemeliharaannya, walaupun kita manusia salah menggunakan kebebasan kita untuk memilih, tapi Tuhan tetap mengasihi dan selalu punya kehendak yang baik untuk kita. Terima kasih, Ivy. Amin. Terima kasih Pendeta Purba sudah menguatkan kita bahwa walaupun kita tidak mengikuti kehendak Tuhan, Tuhan tidak berhenti memelihara, begitu ya, karena ada kehendak Allah yang bisa memperbaiki pilihan-pilihan kita yang sudah salah kita tentukan sebelumnya. Berikutnya Pendeta Pendeta Sony maksud saya, mengenai kehendak Allah yang ideal dan juga yang memperbaiki, saya menghubungkan dengan pertanyaan nomor 1 di penuntun guru, bagian penerapan kehidupan. Di sini ditanyakan, jadi, apa yang perlu diubah dalam hidup kita agar kita dapat bergantung pada kehendak Tuhan dalam perjalanan rohani kita? Bagaimana kita dapat berupaya memastikan pilihan bebas kita tidak bertentangan dengan kehendak Allah? Karena Allah niatnya memperbaiki. Jadi, apa yang bisa kita lakukan juga supaya kita berubah mengikuti kehendak Allah yang ideal? Silakan, Pendeta. Baik. Ketika tadi Afi mengatakan apa yang kita harus ubah agar kita bisa mengetahui, agar kita bisa selaras dengan kehendak Allah. Sebenarnya kehendak Allah itu bagi kita apa sih?
Kalau saya lebih dalam, maka coba para pemirsa lihat Roma 8 ayat 29-30, Efesus 1 ayat 5, di mana itulah kehendak Allah. Atau saya katakan dalam konteks pelajaran pekan inilah predestinasi atau apa? Dalam bahasanya takdir. Kita ditakdirkan dalam konteks Alkitab untuk menjadi umatnya. Tuhan mau kita memahami kasih-Nya. Tuhan kita tadi untuk menjadi bagian dari kerajaannya. Hanya masalahnya adalah apakah kita mau atau tidak. Apa kita mau berubah atau tidak. Namun saya mau bagian sedikit, banyak orang yang menentang doktrin predestinasi. Namun saya mau katakan bahwa doktrin predestinasi dalam Alkitab itu berbeda. Yang diperlukan adalah kuncinya kita memahami apa yang Alkitab katakan. Tadi saya coba digging sedikit Ivy, Pastor Purba, para pemirsa. Dalam bahasa Yunani itu predestinasi itu porizo. Artinya ditentukan sebelumnya, ditetapkan sebelumnya, diputuskan sebelumnya. Jadi predestinasi itu dalam konteks Alkitab adalah menentukan terjadinya hal tertentu sebelum hal itu terjadi. Lalu apa yang Allah tentukan bagi kita? Contoh, kita ditakdirkan untuk menjadi anaknya, dipanggil untuk menjadi anak-anaknya. Bahkan dikatakan apa kita? Kamu adalah bangsa yang terpilih. Kita ditakdirkan untuk menjadi apa? Warga negara kerajaan surga. Nah, hanya masalahnya yang saya katakan tadi, ketika Tuhan memilih kita, ketika Tuhan mau seperti itu, apakah itu otomatis langsung jadi? Sama seperti ini, Pastor Purba, para pemirsa. Kalau saya punya 15 murid di kelas, lalu saya kasih ke 5 orang uang 10.000, 10.000. Saya pilih dia, saya siap tunjuk dia, saya tentukan uang ini ke sini. Pertanyaannya, apakah yang lain boleh kesal? Boleh. Tapi sebenarnya mereka punya berhak, mereka kesal? Tidak berhak. Nah, kembali pelajaran sekolah sahabat ini, maka saya mau coba Ivy, tolong Ivy baca kata-kata berubah. Coba di paragraf keempat, Efesus 1:11, Ivy. Ya. Efesus 1 ayat 11 menyatakan bahwa Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Apakah ini berarti Allah menentukan segala sesuatu terjadi sesuai kehendak-Nya? Jika dibaca secara terpisah, Efesus 1 ayat 9-11 sepertinya menegaskan pandangan ini. Namun, penafsiran ini bertentangan dengan banyak ayat yang kita lihat sebelumnya yang menunjukkan bahwa manusia terkadang menolak kehendak Allah. Jika kitab suci tidak bertentangan, bagaimanakah ayat-ayat ini dapat dipahami secara konsisten satu sama lain? Perhatikan dikata bagaimana ayat ini dipahami secara konsisten. Saya mau kasih tahu pemirsa, pandangan saya, perspektif saya, pengertian saya, ilmu pengetahuan saya terhadap satu kata, kalimat dengan Allah itu berbeda. Cara kita menafsirkan atau hermenetikakan Alkitab itu berbeda. Seperti saya katakan tadi, tidak usah kita jauh-jauh tanya, Tuhan telah menakdirkan kita untuk menjadi anak-anaknya. Hanya karena kita diberikan kuasa untuk memilih apa kita mau. Lalu saya akan tutup dengan pertanyaan Ivy. Apa yang harus kita ubah? Saya mau katakan, karakter nature become second habit. Ya, artinya kita punya kebiasaan akan menjadi apa? Menjadi karakter. Ketika saya punya tabiat ingin menjadi serupa dengan dia, ketika hati saya, iman saya, pikiran saya mengatakan saya menjadi anaknya, maka itu akan jadi. Maka tepatlah kata predestinasi yang mengatakan bahwa kita ditakdirkan untuk menjadi anak, atau secara halus dikatakan bahwa kehendak Allah itu berlaku bagi kita. Karena ingat, kehendak Allah itu sifatnya memperbaiki dari yang kurang baik menjadi yang baik. Terima kasih. Terima kasih sekali Pendeta sudah menjawab pertanyaan di dalam penuntun guru yang akan membantu pemahaman kita. Terakhir kita akan melihat pelajaran hari Kamis dengan judul Kristus telah mengalahkan dunia. Kita diajak untuk melihat dunia secara gambaran besarnya, begitu ya. Selama ini kita mempelajari mengenai kasih Kristus lebih kepada pergumulan kita masing-masing. Tetapi kalau dilihat dari kacamata yang jauh, ada banyak faktor ternyata yang terlibat di dalam hal-hal yang sudah terjadi. Tidak semuanya itu
mungkin tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada juga peran pilihan kita yang menentukan. Di sini pelajaran ini dikatakan bahwa pemeliharaan ilahi tidak hanya bersifat satu dimensi. Ini maksudnya apa, Pendeta Purba? Apa yang menjadi faktor tentang apa yang terjadi di dunia ini? Silakan. Baik pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Pemeliharaan Tuhan itu mencakup semua hal dalam kehidupan. Bukan hanya kita manusia, tapi alam semesta dan ciptaan-ciptaan Tuhan yang lainnya. Terlebih kita manusia yang diciptakan sangat jauh berbeda dengan ciptaan yang lain. Kita segambar, serupa dengan Allah. Dan kasih Tuhan itu sungguh luar biasa bagi kita. Tetapi dalam dunia yang penuh dengan dosa ini, di mana kecenderungan kita manusia untuk selalu jatuh dalam dosa. Pemirsa, saya, mungkin pemirsa semua, dalam kebebasan memilih ini. Karena setiap waktu, setiap kesempatan, dalam hal apapun, sering kita dihadapkan untuk apa? Memilih. Ya, apakah pekerjaan, kalau orang muda mungkin pasangan hidup, atau dalam pendidikan, mengambil jurusan, atau kuliah di mana, atau bisnis, apa saja, ya, banyak hal dalam hal pemilihan ini. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, memang manusia ini sudah jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa sudah salah menggunakan kebebasan memilih mereka sampai kepada generasi berikutnya, sampai kepada bangsa Israel. Kita lihat mereka sering salah menggunakan kebebasan memilih mereka, sehingga mereka harus menderita. Ya, mereka harus mengalami perjalanan dari sangat lama dari Mesir menuju tanah Kanaan dan seterusnya. Sampai kepada zaman sekarang ini, bahkan murid-murid Yesus juga, Yudas dan yang lain, sampai kepada zaman kita di zaman akhir sekarang ini. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, dalam pelajaran kita di sini, kita lihat bagaimana Kristus telah mengalahkan dunia. Ya, jadi memang secara manusia berdosa, lebih cenderung kita jatuh dalam dosa daripada melakukan kehendak Allah, mengikuti rancangan Tuhan, kehendak Tuhan. Tetapi Kristus sudah mengalahkan dunia ini melalui apa? Melalui kematian Kristus di kayu salib. Dan Yesus menawarkan, masih ada harapan. Dan harapan itu adalah harapan di dalam Yesus, harapan hidup lebih baik, harapan keselamatan, harapan hidup kekal, harapan Tuhan memberikan kita kasih karunia. Jadi, maka dalam pelajaran kita di sini, Yesus menceritakan kisah yang sangat berbeda kepada kita dan memperingatkan kepada pengikutnya, murid-muridnya dan kita semua, bahwa mereka akan mengalami pencobaan dan kesengsaraan di dunia ini. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, dalam kebebasan ini, ya memang kalau boleh pilihan manusia, pilihannya senang. Tidak ada pencobaan, tidak ada penderitaan. Tapi Yesus katakan, kamu akan mengalami pencobaan, kamu akan mengalami kesengsaraan. Jikalau kau mau mengikut aku, pikulah salibku. Tetapi saudara dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan kita apa? Pengharapan. Tuhan memberikan kita kemenangan. Ya, pencobaan tidak bisa kita hindari, Bapak Ibu. Ya, penderitaan tidak bisa kita hindari. Tapi Tuhan memberikan kita apa? Pengharapan, kekuatan. Dan Tuhan sudah mengalahkan dosa. Ya, dan setan sudah ditaklukkan. Yesus sudah mengalahkan itu. Terima kasih pemirsa Ivy. Amin. Terima kasih Pendeta Purba. Melanjutkan apa yang Pendeta Purba katakan tadi, bagi yang terlanjur sengsara. Kita semua sudah pernah sengsara, begitu ya Pendeta Sony. Bagaimana kita melihat harapan, walaupun kita berharap Tuhan kalau boleh pencobaan ini dihilangkan sajalah. Kan Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha memelihara, seperti itu. Apa yang bisa menjadi kekuatan bagi saudara-saudara yang bergumul begitu karena mereka tahu pilihan mereka salah. Apa yang bisa menjadi kekuatan terutama melihat Kristus yang telah mengalahkan dunia. Silakan. Ivy, mulai dengan baca paragraf terakhir. Kenyataan bahwa kita menghadapi penderitaan dan pencobaan tidak berarti bahwa itu kehendak Allah yang sesungguhnya bagi kita. Kita harus selalu mengingat gambaran besarnya, pertentangan besar.
Namun, kita dapat yakin bahwa meskipun kejahatan itu sendiri tidak diperlukan untuk kebaikan, Allah dapat mendatangkan kebaikan bahkan dari peristiwa yang jahat. Dan jika kita mempercayai Allah, maka Allah bahkan dapat menggunakan penderitaan kita untuk membawa kita lebih dekat kepadanya dan memotivasi kita untuk berbelas kasih dan peduli terhadap sesama orang lain. Ini yang saya mau katakan, para pemirsa. Sering kita melihat suatu peristiwa dari satu sisi. Artinya, apa yang Afi ceritakan tadi, penulis pelajaran 12 mengatakan, seringkali satu masalah, problema, ataupun suatu penderitaan, itu mempunyai efek yang positif di kemudian hari bagi kehidupan kerohanian kita. Nah, itu sebabnya juru pelajaran sekolah sahabat pada hari Kamis, Kristus telah meninggalkan dunia, yang artinya apa? Tuhan itu ingin menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan kebebasan memilih adalah bagian dari kasih Allah dan pemeliharaan ilahinya seperti judul kita. Itu sebabnya Afi sudah bacakan tadi, saya sangat senang kalimat terakhir itu. Kalimat terakhir yang mengatakan, namun kita dapat yakin bahwa meskipun kejahatan itu sendiri tidak diperlukan untuk kebaikan, Allah dapat mendatangkan kebaikan bahkan dari peristiwa yang jahat. Saya yakin Pastor Purba dan Ais juga merasakannya. Bahkan dikatakan lagi, dan jika kita, ini kata kuncinya, jika kita trust in Him, mempercayai Allah, maka Allah dapat menggunakan kebenaran kita untuk lebih dekat kepadanya dan memotivasi kita untuk berbalas kasih dan peduli terhadap orang lain. Ingat Ayub, ingat Abraham, ingat Yunus, banyak hal seperti ini. Dengan kata lain, biarlah kalimat kita ditakdirkan untuk menjadi anak-anaknya dalam kita implementasikan dalam kehidupan kita, dan menjadi motivasi dalam kehidupan masing-masing kita dan mempunyai efek bagi orang di sekitar kita. Terima kasih. Amin. Intinya Tuhan akan terus memelihara kita terlepas dari pilihan-pilihan kita yang mungkin salah. Saya akan mengarahkan para pemirsa untuk melihat pertanyaan nomor 2, 3, dan 4 di hari Jumat untuk melanjutkan perenungan dan juga implikasi dari pelajaran di hari Kamis ini. Kita diajak untuk melihat bagaimana Lucifer bisa muncul kalau kita melihat dari kacamata pemeliharaan ilahi yang tidak hanya bersifat satu dimensi. Kita juga bisa melihat pertanyaan nomor 3, kita sengsara, bagaimana dengan Allah sendiri yang kehendaknya tidak terjadi karena pilihan kita. Dia pasti juga akan meratap dan juga berduka akan kesengsaraan kita. Dan yang keempat, bagaimana kita melihat penderitaan sekarang ini ketika kita melihat ternyata pemeliharaan Tuhan masih tetap berlaku karena Dia itu adalah kasih. Terima kasih sekali, semoga ini membantu perenungan dan juga pembelajaran kita mengenai firman Tuhan. Sebagai kesimpulan, saya mau bacakan satu kata di Sabat Petang. Dikatakan di sini adalah, cara kita berpikir tentang pemeliharaan Allah akan membuat perbedaan besar dalam cara kita berhubungan dengan Allah, cara kita berhubungan dengan orang lain, dan cara kita berpikir tentang masalah kejahatan. Selama ini ada banyak pertanyaan yang telah kita bahas mengenai kasih Allah dan juga keadilan. Bagaimana setelah melihat bahwa ternyata pemeliharaan Allah itu seluas dan lebih tinggi daripada yang kita pikirkan, bagaimana itu dapat menguatkan kita sekarang ini, Pendeta Sony dan juga Pendeta Rudi Purba, dalam kehidupan kita yang mungkin kita sedang mengalami konsekuensi-konsekuensi dari pilihan hidup kita. Boleh saya mulai dari Pendeta Sony Situmorang? Baik, terima kasih. Kehendak Allah itu selalu baik. Kehendak Allah selalu benar. Dan kehendak Allah itu sempurna. Yang menjadi masalah adalah apakah saya sebagai pribadi, sebagai manusia yang fana ini bisa mengikuti kehendak Allah. Apakah saya sebagai pribadi yang sudah ditakdirkan untuk menjadi anaknya akan bisa bersikap, berperilaku, bahkan menjadi serupa dengan yang dia mau. Dan satu hal yang pasti, ketika tadi Ivy menekankan bahwa ada kata Lucifer, bagaimana analogi pelajaran hari Kamis, bahkan semua yang kita hadapi dalam dunia ini. Maka satu hal yang pasti kesimpulan bagi saya pribadi dan juga mungkin boleh pemirsa renungkan adalah bahwa Allah tidak pernah berubah sekarang, hari ini, sampai selama-lamanya. Dia adalah kasih. Dia memperhatikan Anda dalam segala situasi apapun, bagaimanapun Anda. Yang penting apa? Datang kepadanya dan nyatakan segala masalahmu kepadanya. Itu dari saya. Terima kasih.
Amin. Terima kasih Pendeta. Pendeta Purba boleh lanjutkan mengenai pemeliharaan Allah yang ingin ditekankan. Baik, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Kita tidak perlu takut, khawatir dalam dunia yang penuh dengan dosa ini. Karena kita mengetahui bahwa Allah sangat mengasihi kita. Dan Dia nyatakan itu dalam pemeliharaan kita. Dia akan pelihara kita. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, sedangkan ciptaan Tuhan yang lain, burung pipit dan yang lainnya Tuhan pelihara, Dia kasih makan. Apalagi kita sebagai manusia yang sungguh luar biasa, ya, manusia yang sangat berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, mari kita selalu renungkan kasih Allah itu. Ketika kita menghadapi kesusahan, pergumulan, penderitaan dalam kehidupan kita, percayalah Tuhan akan selalu memelihara kita. Jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Walaupun kadang-kadang dan sering dalam kebebasan memilih, kita selalu memilih menggunakan akal, logika kita, keegoisan kita sebagai manusia berdosa, sehingga apa yang kita lakukan mungkin salah pilih atau kita merasakan akibat dari salah pilih itu. Tapi percaya, Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan akan selalu menolong kita. Tuhan akan selalu menuntun kita dalam kehidupan kita. Terima kasih, Ivy dan pemirsa semuanya. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk penguatannya, Pendeta Purba. Dengan waktu yang singkat, mari kita tanggapi 2 pertanyaan yang telah masuk sebagai penghargaan bagi para pemirsa kita yang sudah setia dan juga berinteraksi di dalam diskusi kita. Yang pertama dari Stanis Daungkil, saya akan tanyakan kepada Pendeta Purba. Beliau menanyakan bagaimana menangani penderitaan akibat dari kejahanan kita sendiri. Silakan Pendeta Purba. Baik, ini pertanyaan dari Stanis Daungkil ya. Ini banyak yang menanyakan ini, ya, bagaimana menangani penderitaan akibat dari kejahatan, ya. Ini kejahatan ini, ya, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, apakah oleh karena kejahatan kita? Ya, bisa juga kita menderita, orang lain yang berbuat jahat, kita merasakan akibatnya. Jadi memang selama kita di dunia ini, kita merasakan ada namanya akibat dosa dan upah dosa, ya. Jadi kejahatan di mana-mana sering kita lihat di dunia karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Baik, bagaimana pandangan? Bagaimana kira-kira pandangan kita akibat kejahatan? Umumnya pemirsa ini berkati Tuhan, ya, penderitaan akibat kejahatan umumnya mencerminkan bahwa Allah mengizinkan penderitaan sebagai bagian dari ujian manusia untuk menyadarkan kita akan kejahatan di dunia ini. Jadi dengan kata lain, jangan kita melakukan kejahatan. Karena apa? Selalu saja ada apa? Akibatnya, efeknya. Kemudian Tuhan juga mengajarkan bahwa memberikan kita apa? Pengharapan, memberikan kita penghiburan, kekuatan bila mana kita menderita, ya, akibat daripada kejahatan itu. Dan suatu saat Tuhan akan tunjukkan keadilannya. Kebenaran akan ditegakkan. Mereka yang melakukan keadilan, mereka yang menghidupkan kebenaran, mereka yang berbuat baik, mereka yang menuruti perintah-perintah Allah, yang setia kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan upah kehidupan yang kekal. Mungkin sekarang kita tidak lihat, ada orang mungkin dia hidupnya, dia tetap hidup dalam kejahatan, seolah-olah seperti hidupnya senang-senang saja, tidak ada penderitaan. Kita yang mungkin setia menuruti perintah Tuhan mengalami penderitaan, tapi suatu saat Tuhan akan memberikan keadilan. Kemudian saudara dan semua pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, penanganan penderitaan akibat kejahatan ini perlu apa? Kita selalu mendapatkan penghiburan rohani, ya. Kemudian kita punya pengharapan, yakinkan, dan kita harus yakin. Boleh saja Tuhan izinkan beristirahat oleh karena kejahatan dan penderitaan, menghembuskan napas yang terakhir, tapi harapan ada kebangkitan, ada kehidupan yang kekal, tidak ada lagi penderitaan, kejahatan, sakit, penyakit. Itulah yang ditawarkan, itulah janji Tuhan kepada kita. Terima kasih atas yang boleh saya tanggapi dari pertanyaan saudara kita tadi. Tuhan memberkati. Amin.
Amin. Semoga menjadi kekuatan bagi kita semua, bukan hanya Bapak Stanis Daukil. Berikutnya Pendeta Sony dengan singkat padat dan jelas, Bapak Manalu Washington menanyakan mengenai Ayub yang kita bahas di pekan lalu. Berapa lama kira-kira Ayub menderita di dalam kisah yang kita baca di dalam Alkitab? Silakan. Pak Manalu, pernah baca nggak berapa lama Alkitab mengatakan bahwa Ayub menderita? Kalau hanya berkira-kira boleh jadi bisa kita jawab. Dan juga saya coba cek-cek bahwa Firman Ayub itu terbagi dari 3 fase. Yang mana ini? Yang waktu dia dicobai atau penerimaan sebelumnya. Tapi untuk pencobaannya saya ingin katakan bahwa tidak ada satu pun di Alkitab yang merecord, mengatakan atau membahas mengenai berapa lama Ayub menderita. Yang Alkitab tekankan adalah bagaimana Ayub menderita dan bagaimana dia percaya akan segala sesuatu sehingga dia akhirnya keluar dari bentang tersebut. Tapi terima kasih Pak Manalu atas pertanyaannya. Mudah-mudahan dia akan membuat pemirsa semakin giat dan rajin menggali Alkitab. Terima kasih. Terima kasih. Kami tunggu pendapat dan juga pertanyaan yang lain, apakah dari pelajaran kali ini atau pelajaran yang berikutnya di kolom komen. Baik, kita akan menutup kebersamaan kita akan sama-sama berdoa, dan Pendeta Sony akan pimpin kita di dalam doa. Ada satu permintaan doa, Pendeta dari Enos, tolong doakan pembangunan teras gereja di Dogi-Dogi. Saya kurang tahu Dogi-Dogi di mana, tapi teras gereja sedang dibangun. Silakan Pendeta. Oke, kita berdoa. Allah Bapa Semawi, Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang penuh kuasa, terima kasih Tuhan oleh karena berkat Tuhan kami boleh menjadi alat Tuhan dalam menyajikan pelajaran sekolah Sabat pada pekan ini. Berkati hamba-Mu, Pendeta Purba, demikian juga Ivy, serta dari ruang layar, biarlah eksistensi kami akan jadi berkat bagi semuanya. Demikian juga berkati para pemirsa di mana mereka berada dalam segala masalah, problema, dan juga perbaikan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk Enos atas permohonannya, di mana mereka saat ini sedang bahu-membahu untuk membangun teras gereja mereka. Engkau adalah pribadi yang selalu memberikan kebutuhan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menyanggupinya dan Engkau akan memberikan apa yang dibutuhkan. Biarlah setiap pemirsa akan tergerak untuk boleh membantu apa yang mereka bantu. Paling tidak, mereka akan termotivasi untuk menjadi saluran berkat Tuhan, walaupun dengan sedikit yang mereka miliki menjadi berkat bagi orang-orang lain. Terima kasih Tuhan atas berkat ini. Pertemuan berikutnya, terlalu saya berdoa. Amin. Amin. Salam terima kasih kami dan juga salam semangat bagi Pendeta Sony dan juga Pendeta Purba di dalam pelayanannya. Tuhan memberkati selalu. Dan bagi para pemirsa, kita diajak untuk melihat gambaran kehidupan kita dari kacamata yang lebih besar lagi. Itulah yang akan kita bahas di pekan depan dengan judul Pertentangan Kosmis. Kita diajak untuk tidak terlalu berpaku pada masalah yang kita hadapi, tetapi ada sesuatu yang terjadi di luar ekspektasi kita yang akan membantu kita untuk memahami bahwa kasih Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Tetaplah mempelajari firman Tuhan, kita akan bertemu lagi di pekan yang akan datang. Tuhan memberkati.